Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita awali sekarang dari ranah pendidikan. Apa yang harus dilakukan? Konsep pendidikannya Tagore didasarkan pada pendekatan alam dan cinta. Kenapa begitu? Saya ambil satu quotes-nya ya. Kata Tagore, ungkapan diri Tuhan melalui alam lebih terasa daripada melalui institusi buatan manusia. Oleh karena itu, pendidikan anak harus dalam lingkungan alam, sehingga ia dapat mengembangkan cinta untuk segala sesuatu di sekitarnya. Alam semesta ini kalau bahasa tasawuf kan tajallinya Tuhan. Jadi manifestasinya Tuhan, ungkapan dirinya Tuhan, pernyataan Tuhan bahwa aku ada. Itu ada di sekeliling kita alam semesta, di pepohonan, di rerumputan, di tanah, di air. Di sana hadir Tuhan. Maka kata Tagore, hadirnya Allah lebih terasa di alam dibandingkan di buatan manusia. Kita dekat pohon rasanya dekat dengan ciptaannya Allah langsung. Tapi kalau dekat dengan tiang kan tidak. Dekat tembok kan tidak. Kamu hadirnya Allah masih agak, bisa lah ditarik secara jauh bisa. Tapi lebih terasa kalau itu alam langsung. Jadi manifestasi Tuhan itu lebih kita rasakan di alam ciptaannya, bukan alam imitasi yang diciptakan oleh manusia. Melihat langit itu kan rasanya kita kecil sekali betapa agungnya Tuhan, kan begitu. Tapi kalau lihat gendeng, lihat atap ini kan enggak. Rasa itu beda. Sampean lihat atap ini sama keluar nanti lihat langit, jauh rasanya. Jadi kalian bisa merasakan bedanya sekarang. Nonton gendengnya tetanggamu dengan nonton bintang yang kelap-kelip itu rasanya beda. Maka adik-adik kita, anak-anak kita dekatkan dengan alam ini. Jadi biar tumbuh rasa cinta terhadap ciptaannya Allah yang ada di sekelilingnya. Mungkin karena generasi hari ini lebih banyak hidup di rumah, di tengah tembok, di bawah atap yang tidak natural, kepekaan dan cintanya tidak tumbuh terhadap alam, lingkungan sekeliling, bahkan terhadap sesamanya. Jadi bagi Tagore, yuk diawali dari alam. Biarkan dia bersentuhan dengan alam, merasakan indahnya, agungnya, dan hadirnya Tuhan di sana. Pertama itu. Yang kedua, di quotes ini beliau menyatakan pendidikan yang tertinggi harusnya tidak hanya memberikan informasi dan pengetahuan, tapi juga meningkatkan cinta dan menguatkan rasa di antara kita dan semua makhluk di dunia. Ini yang saya sebut tujuan final tadi ya. Tujuan puncaknya ada di sini. Tidak sekedar memberi informasi. Kayak saya ngomong ini nambah informasi, memberi informasi. Itu kalau niatnya sekedar memberi informasi, cerita selesai. Dengan saya ngomong kalian paham, selesai. Tapi harusnya tidak di situ, kata Tagore. Pendidikan itu harus sampai pada level cinta. Menumbuhkan kesadaran cinta pada sesama maupun pada apapun. Jadi diingat-ingat rumusnya cinta itu ya. Rumus cinta itu kan ketika seseorang tidak lagi egois, tetapi penuh kepedulian, penuh perhatian pada yang dicintai. Kebalikannya sekarang banyak pendidikan yang abai dengan aspek cinta ini karena fokusnya hanya pada capaian-capaian
tengah jalan tadi, bukan capaian akhir jalan, termasuk kerjalah, termasuk nilai yang tinggi lah, ranking lah, akreditasi, dan lain sebagainya. Padahal logikanya seperti saya bilang tadi, kalau tujuannya jauh, yang dekat pasti tercapai dan terlampaui. Tapi kalau tujuannya dekat, yang jauh tidak terjangkau. Kalau tujuanmu cuma nilai, ya setelah lulus dapat ijazah, selesai. Meskipun ditanya orang, kamu dapat apa kuliah, ya ijazah ini sudah. Ilmunya tidak tahu, saya rasanya masih kosong Pak, tidak ngerti apa-apa. Beberapa alumni pernah ngomong begitu ke saya. Gimana Mas, setelah lulus dari jurusan filsafat? Tidak tahu itu, sama saja rasanya. Jadi ya mungkin karena targetnya kemarin hanya ijazah dan gelarnya, sehingga yang jauh tidak tercapai. Coba misalnya targetnya ilmunya, ijazahnya tercapai dan ilmunya kena. Atau lebih jauh lagi, targetnya gimana saya berkontribusi pada sesama, ya pasti ilmunya juga kena, ijazahnya juga kena. Atau targetnya lillahi ta'ala, itu bisa kena semua. Segala yang diridhoi Allah saya kejar Pak. Nah itu yang dimaksud tadi. Nah oleh Tagore harusnya finalnya dicinta. Berarti tambah banyak orang pinter, tambah banyak sarjana, hidup ini harusnya terasa lebih damai, lebih penuh cinta. Tapi kok tambah banyak sarjana, tambah banyak orang pinter, rasanya tambah panas, tambah stres. Sekarang tingkat orang kena sakit jiwa itu meningkat drastis. Karena yang muda-muda sering overthinking, mikir yang tidak jelas, tidak karu-karuan. Loh, ini berarti ada yang salah dalam sistem. Jadi ini jadi peringatan bagi kita ya. Sudahkah, ini peringatannya Tagore ini, kita pendidikan kita berbasis di alam dan cinta. Baik, kita lanjutkan. Ini dasarnya pendekatannya. Tujuannya, kalau ini sangat ideal. Ini dirangkum, saya rangkum dari berbagai tulisannya ya. Kalau bisa pendidikan itu dari awal sampai akhir, entah nanti ditempuh dalam pentahapan yang seperti apa, sejak SD sampai kuliah mungkin ya. Yang paling awal tentu saja pertumbuhan yang alamiah. Kalau ini fisik, ya tumbuhlah secara alami sesuai kodrat kita sebagai manusia. Makan yang sehat, kemudian pertumbuhan jasmani yang menggembirakan, pertumbuhan alamiah. Gimana anak-anak mulai awal dilatih ngomong, dilatih gerak, dilatih melakukan ini, melakukan itu. Tapi yang alamiah, jangan dipaksa. Jadi pendidikan paling dasar biasanya kan ngopeni ini, pertumbuhan alamiahnya. Jangan sampai tumbuh kembangnya telat, misalnya lahir dan batinnya. Kalau sudah bisa naik satu level, baru penguasaan ilmiahnya, ilmunya, profesional. Nah ini baru, jadi ya alamiah, ya ilmiah. Ya jangan salah, ya bukan berarti yang mata pelajaran di sekolah-sekolah terus dibuang semua, yang penting cinta saja Pak. Ya tidak begitu. Jadi ada prosesnya, ya perlu fokus perkembangan intelektualnya, pikirannya harus dikawal juga, dilatih juga. Ya perlu logika, belajar filsafat dan lain sebagainya. Profesional. Cuma jangan berhenti di situ. Lanjutkan ke level selanjutnya, yaitu sisi karakter. Perkembangan moral, sosial, dan spiritualnya. Jadi siswa yang tidak hanya pinter, tapi juga berkarakter, tapi juga mampu membaur hidup bersama masyarakat, dan spiritualitasnya tinggi.
Ada anak pinter tapi karakternya tidak karu-karuan. Moralnya rusak tapi pinter. Orang pinter kalau moralnya jelek itu kan berat menghadapinya. Kalau kamu kritik dia bisa jawab. Gitu loh. Kalau kamu salahkan dia bisa membela diri, itu kan berat. Maka penting pendidikan moral. Akhlak. Karena ketemu orang pinter profesional akhlaknya jelek, itu wabot. Mending yang biasa-biasa. Tapi bukan berarti kalau begitu saya tidak usah pinter ya Pak. Kamu jangan alasan gitu untuk tidak pinter. Ya pinterlah plus akhlak. Jangan, mending saya tidak pinter Pak daripada akhlaknya rusak. Kan kamu selalu ngomong begitu. Ya enggak. Ya dua-duanya, ya pinter ya akhlak. Karena nyari ilmu itu wajib. Nah, selain itu juga sosial. Punya kepekaan sosial, kepedulian sosial, mampu hidup bersama orang lain. Tidak egois, tidak ingin menang sendiri, enak sendiri. Ini kemampuan sosial. Betul. Hari ini banyak di antara kita mungkin yang muda-muda sosial skillnya kurang karena tiap hari mungkin lebih asik di dunia maya, dunia digital. Dalam pergaulan langsung jadi kurang cerdas. Baru saja tadi saya dapat WA siang tadi dari mahasiswa. Pak, kamu ada di mana sekarang? Oh iya. Iyalah. Ya saya husnudon, jangan-jangan ini WA pacare terus keliru. Tiba-tiba, Pak, kamu ada di mana sekarang? Oke. Ya tak balas lah, saya harusnya ada di mana. Baik. Ya, ini kalau bahasa social skillnya. Kalau teman-teman ada adik kecil, ada mungkin sudah punya anak kecil, bukan dilarang digital ria, berdunia maya, tapi tolong diperhatikan ya, kalau sudah agak terlalu banyak, ayo kita bantu untuk tidak terlalu banyak. Misalnya nonton adikmu, wah ini sejak jam 8 pagi tadi sampai jam 10 ini kok pegang HP saja yo. Kamu juga lepaskan HP-mu, ajak dia mungkin jalan-jalan keluar, main apa dan lain sebagainya. Jangan cuma dimarahi. Kalau dimarahi mental, apalagi kamu ya habis marahi terus kamu sendiri main HP. Podo wae. Sama-sama naruh HP, jalan-jalan keluar lah. Di luar juga banyak yang asik kok. Permainan macam-macam juga asik-asik. Tidak hanya HP. Paling tidak latihan bersosial, membaur. Itu juga salah satu skill. Terus spiritual, kalau ini pasti ya, ini perjalanan yang paling hakiki dalam hidup manusia itu perjalanan spiritual. Kemudian setelah itu realisasi diri baru, ekspresi diri dan kebebasan. Keunikan kita apa, bakat kita apa, kemampuan kita apa, dieksplor. Percaya diri untuk jadi dirimu sendiri. Kalau 3 bekal sebelumnya tadi sudah tertanam, baru realisasi diri. Puncaknya ya tadi cinta. Puncaknya orang terdidik itu berarti orang yang berjiwa penuh cinta. Tidak sekedar profesional, tidak sekedar moral, sosial, spiritual, tapi manifestasinya adalah kepribadian yang penuh cinta. Inilah yang penting jadi tujuan pendidikan. Saya tidak tahu apa ada ya. Coba kamu cek ya di kampusmu, di sekolahmu masing-masing yang visi, misi, dan tujuannya itu membentuk pribadi yang penuh cinta. Mungkin kalau kamu tulis begitu, kamu dianggap ini visi misi ya, bukan puisi.
dianggap bikin puisi kamu. Tapi ini penting, menanamkan kepribadian yang penuh cinta. Karena seperti asumsinya Tagore tadi, karakter lebih penting di aliran naturalis itu. Kalau sekedar materi, pelatihan profesional itu bisa dikejar sendiri, tapi karakter ini harus dibentuk lebih serius. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.